Bagian ketiga, grafik fungsi kuadrat pada prediksi UN Matematika IPA 2019. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang bisa kalian lihat di layar. Biasanya kalau kita ketemu grafik itu biasa kita belum sama akar-akar, diskriminan, kemudian X1, X2. Nah, sekarang tuh kita tuh kayak diarahin gimana sih kamu bisa apa ya? Bisa tahu nih ramuan ABC-nya itu harus lebih dari atau kurang dari nolnya gitu, berdasarkan grafik yang muncul gitu. Nah, gimana kita bisa tahu nih? Jadi ada ketetapannya. Kalau grafiknya kayak gini, A-nya gimana sih? Kalau grafiknya kayak gini, B-nya gimana sih? Kalau grafiknya kayak gini, C-nya emang kayak gimana? Yang paling gampang dulu adalah A-nya dulu. Nah, kayak gimana sih pembahasannya? A-nya dulu nih. A itu kalau dari A atau koefisiennya X kuadrat, dia itu bisa nunjukin apa? A itu bisa nunjukin gini, grafik itu senyum atau sedih gitu. Kapan sih grafik senyum? Itu kejadian kalau A-nya itu lebih dari 0. Sementara grafik bakal kayak orang sedih gitu ya, icon sedih kalau A-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, itu yang paling pertama dulu bisa kita cari. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat di sini, kita lihat nih, ini kan kayak orang senyum kan, berarti kita bisa tentukan A-nya itu lebih dari 0. Berarti kalau kita lihat jawaban yang A kurang dari 0, nggak bisa kita pakai nih. Salah. Berarti pilihannya tinggal D atau E. Selanjutnya kita bisa lihat apa lagi sih? Nggak ke B nya dulu, tapi kita ke C nya ya dulu. Nah, dari C apa sih yang bisa kita dapetin dari C? Jadi gini, kalau kita ngomongin grafik senyum aja dulu ya. Jadi gini, saya miripin sama bentuk yang samping deh. C itu nanti apa sih? Jadi kalau saya bandingin dari dua grafik ini sama-sama grafik yang senyum tapi di sebelah kiri. Nah, kalau kalian lihat ada perbedaannya di mana? Perbedaan yang mau saya tunjukin di sini adalah ini, perpotongan dia dengan sumbu Y-nya. Nah, ini Y. Ya, yang ini di atas sumbu X ya kan? Yang ini di bawah sumbu X, alias Y negatif, yang ini Y positif. Nah, C itu bisa nunjukin si grafik itu nanti perpotongan dengan sumbu Y-nya itu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau dia di atas sumbu X, berarti C-nya itu lebih dari 0. Kalau dia di bawah sumbu X, berarti C-nya itu kurang dari 0. Kalau dari persoalan ini nih, berarti kan yang ini. Ternyata dia ada di atas sumbu X. Berarti C-nya adalah C yang positif. Yang ini mirip. Nah, berarti jawaban D sama E sama-sama benar. Berarti kita tinggal lihat yang bagian B-nya. Gimana kita bisa melihat bagian B nih? Nah, melihat bagian B itu kita melihat dari kecondongan dia ke kiri atau ke kanan. Tapi bagian B itu nggak bisa ditentukan sendirian. Kalau misalnya bagian A kan nggak ada loh faktor lain yang mempengaruhi si A. Terus bagian C juga gitu, nggak ada faktor yang mempengaruhi si C. Tapi untuk si B, dia dipengaruhi oleh si A-nya. Kenapa gitu? Karena ini berhubungan banget sama formula yang sering kalian temuin. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Apa sih X1 atau X2 sih? X1 sama X2 itu adalah titik potong kurva terhadap sumbu X alias akar-akarnya sih. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, ini X1 nya, yang ini adalah X2 nya, kayak gitu. Nah, ada dua kemungkinan dari X1 sama X2. Kayak gimana maksudnya nih? Kita iklan dulu sedikit. Contoh.
Saya akan miripin sama bentuk samping. Ini X1, ini X2. Kalau kita lihat, ini grafik kan ada di sebelah kiri kan, berarti X1 dan X2 nya itu bernilai negatif. Otomatis kalau X1 tambah X2 itu nilainya nanti negatif. Contoh lagi, misalnya kondisi berikutnya, kalian bisa ketemu misalnya kayak gini. Lihat di posisi X1 sama X2 nya. Walaupun X2 nya ada di sebelah kanan, tapi kecondongan grafik itu ada di arah kiri, alias lebih berat kiri nih. Kenapa? Ibarat kayak misalnya di sini min 5, ini cuma dapat plus 1. Jadi tetap aja, berapa X1 tambah X2 nya? Ya masih menangan yang negatif, berarti ntar hasilnya negatif. Contoh lagi. Beda lagi sama soal ini. Kalau kita lihat X1 sama X2 nya, di sini X2 nya itu menangan daripada X1 nya, atau misalnya yang faktor positifnya lebih gede daripada yang negatifnya nih. Jadi akar yang positifnya itu lebih gede daripada akar yang negatifnya. Jadi kalau kondisi kayak gini, berarti X1 tambah X2 nya pasti nanti nilainya adalah positif, alias lebih dari 0. Nah kayak gitu, kebayang nggak? Contoh lagi misalnya yang lebih ekstrim lagi ada sih, misalnya kayak gini. Nah, ini otomatis lah ya. Ini X1 positif, X2 positif, otomatis X1 tambah X2 nya juga bernilai positif, alias lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat di soal yang tadi barusan, kita lihat X1 sama X2 nya itu ada di sebelah kiri, alias nih kalau kalian lihat nih, ini kan Y nya. Kemudian ini sumbu X nya. Yang sini bagian X negatif, yang sini bagian X positif. X1 negatif, X2 negatif, otomatis kalau bentuknya kayak gini, X1 tambah X2 nya pasti nanti hasilnya negatif, alias kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya apa? Kalau pakai tanda-tanda kayak gini kayaknya takut repot, saya sih lebih suka pakainya yang kayak gini aja. Kita balikin lagi, berarti min B per A, kalau kurang dari 0 berarti dia harus bernilai nanti negatif. Nah, kan kurang dari 0. A nya tadi apa? Di awal kita udah tentu nih A nya itu lebih dari 0, berarti A nya positif, berarti min B dibagi positif, hasilnya nanti harus negatif. Nah, lo gimana tuh? B nya harus bermuatan apa nih biar hasilnya negatif? Dari sini kan kita lihat nih, ini min, ini B, ini plus, ini min. Berarti gimana nih? Ya kita tahu B nya harus bermuatan positif. Soalnya kenapa? Min kali plus itu min, min bagi plus itu min, sesuai. Gimana kalau B nya negatif? Min kali min plus, plus bagi plus, plus, bukan min. Padahal kita lagi mau yang hasilnya nanti negatif. Jadi di sini kita ulang. Jadi B nya harus bermuatan apa? B nya harus bermuatan positif, sehingga kita berarti min kali plus per plus itu sama dengan min kali plus itu min per plus, sehingga min, bener kan min? Berarti B nya harus bermuatan positif, alias B nya lebih dari 0. Berarti jawabannya yang E. Nah, jadi saya ulang ya kuncinya. Yang pertama, A itu bisa menentukan apa? A itu bisa menentukan grafiknya senyum atau sedih. Ini gampang banget. Kalau A nya lebih dari 0 berarti dia senyum, kalau A nya kurang dari 0 berarti dia sedih. C nya bisa menentukan apa? C nya bisa menentukan perpotongan si kurva terhadap sumbu Y nya, apakah di atas atau memotong di bawah. Kalau memotong di atas, C nya positif, kalau memotong di bawah, C nya negatif. Sementara elemen B itu harus dikerjakan bersama-sama dengan elemen A dari hasil yang sebelumnya kita udah dapetin. Dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, dari sini dibandingin juga nih, kalau kita lihat gambar grafiknya, X1 sama X2 itu condong ke arah kiri, berarti kalau kita tambahin X1 tambah X2 hasilnya harusnya negatif, alias kurang dari 0. Nah, X1 plus X2 rumusnya min B per A, berarti min B per A harus negatif hasilnya atau kurang dari 0. Karena di awal tadi A nya kita udah dapat positif gitu ya, berarti nanti ininya positif. B nya harus berapa nih biar negatif? Ya B nya juga harus positif. Kenapa? Karena min kali plus min, min bagi plus min, makanya negatif. Berarti B nya harus positif.
Atau kalau penjelasan yang barusan agak bingung ya, saya bikin satu kali lagi penjelasan nih. Kita akan mempertahankan tanda kurang darinya. Jadi kita dapat x1 tambah x2 itu kurang dari 0. Berarti min b plus per plus gitu, a nya kan positif ya tadi awal, kurang dari 0. Min b kurang dari plus kali 0 berarti 0 gitu ya. Jadi kan nggak merubah tanda. Berarti b nya min pindah itu merubah tanda, tadinya kurang dari jadi lebih dari, b lebih dari 0. Kayaknya yang barusan lebih logis buat kalian. Masih bingung? Lihat contoh berikutnya. Oke, ini kebalikan dari soal yang tadi yang 3A. Kalau 3A dikasih gambar, kita harus cari ABC nya, muatan ABC nya positif atau negatif. Di sini ditentuin muatan ABC nya, tapi yang ditanyain gambar yang sesuai yang mana. Sama sih logikanya. Pertama lihat dulu bagian yang pertama, kita punya A kurang dari 0. A kurang dari 0 menunjukkan grafik bakal sedih. Mana yang sedih? Antara A, B, atau C. Berarti yang bagian D sama bagian E salah, karena nggak sedih. Selanjutnya kita lihat lagi nih, yang kedua apa? Yang kedua C nya kurang dari 0. C kurang dari 0 artinya apa? Dia bakal motong di bawah gitu ya. Nah, jadi perpotongan terhadap sumbu Y nya di bawah. Nah, berarti di mana kalau kita lihat? Nah, ini benar ya, di bawah, ini juga di bawah, ini juga di bawah. Berarti emang sengaja sih soalnya kayak gitu. Selanjutnya kita lihat lagi adalah kecondongannya. Nah, kalau kita lihat di sini B-nya kurang dari 0. Kalau B kurang dari 0 berarti kita bakal bikin rumus x1 tambah x2 sama dengan min B per A sama dengan min B nya berapa nih? B nya kita kurang dari 0 berarti negatif. A nya gimana nih? A nya juga kurang dari 0 berarti negatif. Min kali min plus dibagi min, jawabannya adalah min. Berarti kita cari kurva yang kecondongannya ke arah kiri. Yang mana kira-kira kurva yang kecondongannya ada di daerah-daerah negatif? Jawabannya yang B. Nah, jadi gitu ya. Jadi A itu menentukan senyum atau sedih. Karena dia kurang dari 0 berarti dia grafiknya bakal sedih. Kemudian C menentukan perpotongannya dia ada di atas atau di bawah sumbu X. Karena C kurang dari 0 berarti dia ada di bawah. Kebetulan jawaban ABC juga ada di bawah semua. Selanjutnya yang terakhir, dari B kurang dari 0 nya kita harus menggunakan aplikasi dari rumus X1 plus X2, yaitu min B per A. Jadi B itu nggak bisa dikerjain sendirian, dia harus temenin sama A. Di sini B nya kurang dari 0 berarti bermuatan negatif, A nya kurang dari 0 berarti bermuatan negatif, min kali min plus, plus dibagi min itu min, sehingga kita punya punya kesimpulan bahwa si grafiknya itu lebih cenderung ke kiri karena X1 plus X2 nya harus bernilai negatif. Kalau misalnya X1 plus X2 bernilai positif nantinya di sini nih, berarti kita bisa simpulin bahwa grafiknya itu kecenderungannya ke kanan. Kalau nggak jawaban A, jawaban C, kayak gitu. Selanjutnya kita lihat contoh 3C. Ini nggak ada hubungannya lagi sama nilai ABC, tapi emang ini pure banget kita ditanya persamaan yang mungkin dari gambar ini. Jadi dikasih gambar, terus kita disuruh nyari nih di antara persamaan ini yang mana nih yang memenuhi. Sebenarnya sih simpelnya tinggal substitusi aja ya. Kalau kita masukin 1 ke dalam A, B, C, D, E, hasilnya yang mana sih yang 0 gitu ya. Nanti kalau udah nemu nih jawabannya, jangan langsung buru-buru oke, tapi kita coba dulu masukin angka 4 masukin ke ke sini, yang mana nih yang hasil 0 juga. Nah, nanti kalau misalnya dua-duanya itu memenuhi, itulah jawabannya. Jadi pakai cara coba-coba, masukin 1 hasilnya 0, masukin 4 hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini perpotongannya di 1 dan 4. Itu sih cara ininya ya, cara coba-cobanya. Nah, kalau cara resminya kalian bisa menggunakan teknik yang kayak gini. Pertama, di sini di soalnya diketahui ada dua macam loh kalau misalnya ketemu soal kurva. Yang pertama diketahui titik potong terhadap sumbu X,
Yang kedua diketahui titik puncaknya. Itu nanti kita bahas setelah ini. Kita yang pertama dulu, yang diketahui titik potong terhadap sumbu X nya dulu, yaitu X1 sama X2 nya adalah 1 dan 4. Kita tahu ya kalau X sama dengan 1 sama X sama dengan 4 ini asalnya itu dari X min 1 sama X min 4. Ini kan asal mulanya kayak gitu kan, makanya di sini X sama dengan 1, X sama dengan 4. Ini 1 dan 4 itu. Jadi ini asal mulanya, kemudian kita perbaiki lagi fungsinya jadi Y sama dengan X min 1, X min 4. Tapi di sini kita harus munculkan sebuah koefisien A gitu. Jadi target kita adalah sebenarnya sih kalau nggak ada A ini kita udah kelar nih, tinggal kali pelangi kelar ketemu jawabannya. Tapi memang harus ada ini dulu sih, koefisien A. Nah, gimana caranya di koefisien A? Kita pakai titik lain selain si 1 dan 4. Ketahuan di sini ada 2. 2 itu apa? Bukan dibaca 2, tapi ini dibaca 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Jadi kan namanya titik koordinat itu gabungan antara X sama Y, X, Y. Nah, di sini kita kodein aja deh, karena melalui 0,2 gitu ya. Maka yang ini kita ganti aja nih, Y nya ganti 2, A nya kita biarkan, memang kita lagi targetnya nyari A dulu. X nya diganti 0, kita dapetin 0 min 1 sama 0 min 4. 2 sama dengan A, 0 min 1 itu min 1, 0 min 4 itu min 4. 2 sama dengan A dikali min 1 kali min 4 itu 4, berarti A nya sama dengan 2/4, alias A nya itu sama dengan 1/2. Kita udah nemu nilai A nya nih, kembalikan lagi ke fungsi yang barusan. Tadi kan targetnya nyari nilai A kan, kita kembalikan lagi sehingga kita punya Y sama dengan A nya ganti setengah, kemudian X min 1, X min 4. Ini kita kaliin pelangi dulu, setengah kita biarkan dulu, X kali X, X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 1 kali X min X, min 1 kali min 4 plus 4. Y sama dengan setengah X kuadrat min 5X plus 4. Y sama dengan setengahnya masuk, setengah X kuadrat, setengah kali min 5 per 2X plus setengah kali 4 itu 2. Kira-kira jawabannya begitu, berarti yang B. Jadi saya ulang ya, jadi persoalan mencari fungsi kuadrat dari sebuah grafik ada 2 yang diketahui. Yang pertama diketahui faktornya, akar-akarnya, yaitu ini. Yang satu lagi adalah yang diketahui titik puncaknya, contohnya yang ini. Nah, kalau yang diketahui akar-akarnya alias perpotongan dengan sumbu X nya harus pakai formula ini nih. Kita bold ya. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ini adalah persamaan kuadrat yang diketahui akarnya alias X1 dan X2 nya. 1 dan X2 nya. Selanjutnya, kalau yang diketahui puncaknya kayak gimana? Nah, langsung kita bahas aja nih. Ini beda sama yang tadi. Kalau tadi itu yang diketahui di sini di X1 dan X2 nya, sekarang yang diketahui adalah di titik puncaknya. Kalau ada grafik yang diketahui titik puncaknya, kita harus pakai rumus yang mirip banget kayak rumus gradien. Kalian tahu nggak? Y min Y1 sama dengan, harusnya kan MX min X1 gitu ya, MX min X1. Ini kalau diketahui gradien. Tapi berhubung karena yang di sini bukan lagi ngomongin linear, ini tetap munculinnya adalah variabel A biar mirip kayak yang di atas. Tapi karena persamaan kuadrat, ini kita ganti sama ada kuadratnya kayak gitu, mirip banget. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Saya ganti A, saya ganti kuadrat, kurang lebih kayak gitu. Di sini diketahui puncaknya, beda sama yang tadi. Ini karena diketahui puncak di min 3,18, kita ganti X1 sama Y1 nya ini X1, ini Y1, sehingga kita punya Y min 18 sama dengan A X min 3, jadinya plus 3 kuadrat. Jadi kan X min 3, X1 min 3 kan. Nah, terus Y min 18, oh ya, sampai sini dulu ya. Terus apa lagi sih? Terus sama kayak kejadian yang di contoh 3C. Tadi targetnya ngilangin A nya dulu nih.
Sama yang diketahui puncak juga targetnya ngilangin A dulu. Gimana cara ngilangin A? Kita cari titik lain yang dilalui. Di sini kebetulan ada titik 0,0 melalui 0,0. Ganti deh tuh Y nya 0, ini X, ini Y nya ganti 0, berarti kita punya 0 min 18 sama dengan A 0 plus 3 kuadrat. Min 18 sama dengan A kali 3 kuadrat, 9. A sama dengan min 18 per 9. A sama dengan min 2. Kita udah nemu A nya, emang itu jadi target kita untuk dapetin ini, sehingga kita punya persamaan yang tepatnya adalah Y min 18 sama dengan A nya min 2, buka kurung, saya copy dari sini ya, X plus 3 kuadrat. Ini udah ketemu sebenarnya, tinggal di lanjutin aja pakai manipulasi aljabar. Y min 18 sama dengan min 2 nya kita biarin dulu, X kuadrat, X kali 3, 3X kali 2, 6X, 3 kuadrat, 9. Y min 18 sama dengan min 2 masuk, min 2X kuadrat, min 2 kali plus 6, min 12X, min 2 kali 9, min 18. Y sama dengan min 2X kuadrat, min 12X, min 18, min pindah ke sini jadi plus 18, jadi impas kita punya min 2X kuadrat, min 12X. Kurang lebih itu jawabannya. Enggak deh, salah ketik nih, kita kasih di sini